Halo semua, selamat datang di Kata Siapa Podcast. Tempat di mana kita ngobrol, santai, ketawa bareng, dan dengerin cerita-cerita dari tamu-tamu kece. Gue Isman, dan hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Dan langsung saja kita panggilkan bintang tamu yang menurut gue cantik banget sih. Kece badai. Nah, adalah Anika Oktaviani yang disebut panggil Kokom. Oke ya. Halo semuanya, perkenalin nama aku Anika Oktaviani. Alhamdulillah aku bisa diundang ke sini buat ngobrol bareng sama Bang Isman. Gimana nih kabarnya Bang Isman? Wah, baik sekali. Kita Alhamdulillah. kita sapa-sapa dulu ya. Minal aizin wal Wah, faizin. Pak izin juga. Ini kan kamu sekarang kerja ya? Iya, alhamdulillah Oh, kerja. gitu. Kak, ini kan kalau untuk kerja nih, apakah sebelumnya kakak punya cita-cita ataupun apa pengalaman pengalaman ibaratnya dari pahit ke manis gimana sih? Tolong mungkin kakak-kakak sekitar pengen tahu soal apalagi pervolian Tarkam ya. Kan banyak-banyak pervolian Tarkam di Serang kan ya. Oh, di Serang Cilegon atau Tangerang kan mungkin pengen tahu nih pengalaman pahit kakaknya gitu. Kakak Anika Oktaviani gitu. Selama kerja atau selama voli dulu nih? Nah, bebas gitu gimana tuh mau mau selama kerja dulu atau Hmm, apa atau apa sih tadi tuh aku? voli. Oh, volley. Eh, Selama kerja dulu aja kali ya. Kalau selama kerja tuh sebenarnya dulu cita-cita mau jadi polwan, kalau Oh enggak gitu, jadi Polwan. TNI. Hmm, Benar, serius. kuat berarti ya. Iya, Kalau ini kuat ya, kuat. Sebenarnya mantap cita-cita jadi sekali itu gitu ya. karena waktu itu pernah daftar polwan Hmm. juga, tapi gagalnya di Oh, gimana tuh? psikotes, kurang 5 Psikotes. nilainya, masa What the gagal. fuck, kurang 5. Nyesek banget sih. Busuk banget. Coba Ah, gua orang kaya, gua ini kali ya nyogok kali. Aduh, jangan nyogok. op Wep, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, no. nggak boleh. Setelah daftar poli karena frustasi kali ya, karena capek juga, Frustasi. karena umur juga lewat dari 22 tahun. Jadi nyempetin buat daftar kerja. Umur 22 tahun, guys, ingetin. 22 tahun. Daftar kerja. Daftar kerjanya itu karena susah kan ya sekarang nyari kerja, jadi yang Hmm. ada aja. Sempet waktu itu pernah kerja di Matahari jadi SPG. Itu udah Buset. alhamdulillah banget. Itu bagaimana tuh, Pak? SPG di Matahari. Matahari kan Matahari banyak tuh matahari. Ada matahari ya bulan kan ada. di Saturnus. Anjing satu rut gitu ya. Bohong. Matahari di Mall of Serang. Oh, di Orang Serang. Serang pasti tahu kok, satu-satunya mall di Serang itu cuma Mall of Matahari Serang. Nah, itu kalau untuk di matahari itu kira-kira berapa lama sih, Kak? Kurang lebih sih 1 tahun ya. 1 tahun ya. Iya, cuma bertahan 1 tahun karena ya banyak pressure lah, namanya juga Hmm. SPG kan ya. Oh, kalau kalau SPG tuh ini apa? Apakah itu ada target? Terus apakah ada target penjualan pasti ya target ya. Nah, apakah pressernya dari apa sih kalau untuk SPG tuh ibaratnya target juga iya. Kayak penjualan itu penjualan penjualan di SPG Matahari tuh penjualannya apa aja sih gitu? Karena kebetulan aku waktu itu megang di celana jeans cowok. Oh, celana Iya. jeans cowok. Nah, Oh. kebetulan aku megang di brand yang kurang terkenal lah istilahnya. Hmm. Jadi kasusnya itu waktu itu si brand ini nargetin omset segini sekian, Hmm. tapi artikel yang kita punya itu artikel-artikel lama, otomatis artikel kita kalah dong sama artikel yang kayak misalkan brand Cardinal yang udah Oh hits gitu. lah Oh iya istilahnya iya iya. gitu. Nah di situ pressure-nya nggak enak, tekanan itu di situ, makanya aku milih resign aja. Bisa. Itu SPG ya? Iya. SPG. Kenapa nggak jadi SPG rokok gitu? Kan kalau SPG rokok harus pakai yang
Segini gak sih? Cucak meong gitu Aduh, ya. nanti bahaya Wah, itu, parah. bahaya. Lu ngaku cowok apaan ini? Iya, udah lah. Oh iya kak, kak ini apa? Kan kita kan belum ngebahas ya, ngebahas kayak pahitnya apa sih pahitnya di dunia pervalian di soal tarkam. Nah, tarkam tuh kan ada pahitnya, ada manisnya. Nah, itu gimana sih? Pertama, manisnya dulu kali ya. Boleh, boleh, boleh manisnya. Waktu sekolah itu pernah diajak tarkam ke Bengkulu ceritanya. Kita nggak tahu nih dapat budget berapa. Pokoknya waktu kita masih polos-polosnya, kita tahu-tahu berangkat. Dan itu kita cuma tahu pesawat dibiayain, hotel dibiayain, pokoknya pesawat pulang pergi tuh semuanya sampai makan ditanggung. Nah, untuk budget kita per orang tuh nggak tahu berapanya. Yang penting itu kita naik pesawat dulu deh intinya gitu ya, biar pernah ngerasain. Nah, singkat cerita, pas sampai di Bengkulu itu nggak boleh main. Kita udah datang di lapangan nih, kita nggak boleh main. Itu kenapa tuh? Kok bisa sih? Karena katanya keciri ini orang luar Bengkulu. Oh gitu. Iya, dan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dong, soalnya mereka ngomong pakai bahasa Bengkulu kan. Sementara kita orang Banten ngomong pakai bahasa aku kamu gue lo gitu. Nah, sampai di sana nggak boleh main, akhirnya mau nggak mau kita masih harus tetap stay di Bengkulu dong. Kita ngikutin yang mainnya orang Bengkulu asli, kita nggak boleh main. Oke, terus sampai 2-3 hari jadinya kita cuma liburan aja di Bengkulu. Itu enaknya, kita dibayar, pesawat dibayar, hotel dibayar, makan dibayarin, tapi nggak main. Itu paling enak ya. Enak banget itu. Itu enak banget sumpah. Lebih dari apa ya, lebih dari kayak O2SN atau Porprov istilahnya gitu. Nah, wait. Nah, ini kan kita udah ngobrol aja nih, ngobrol terus. Ini bacot kita nggak apa? Nggak aus lah atau gimana kan? Aus, bos. Aus ya? Susu. Tolong gudeng satu. Susu gantung, susu gantung, susu gantung. Susu gantung. Guys, susu gantung, guys. Astagfirullahaladzim. Mana susu gantung, Susu gantung. Tunggu. What the meaning of susu gantung? Itu punya siapa itu? Ini kamu apa? Good day merah aja. Good day merah. Good day merah. Yes, good day merah. Wih, gemeteran bosku. Lengannya. Terima kasih. Oke. Mana ini? Mana susu gantung? Lila teuing. Diminum ya, diminum semuanya, minum. Minum. Wih, susu gantung ini. Wih, gemeteran bosku. Oh, itu susu gantung. Kirain apa? Udah ambigu nih susu gantung apa? Susu gantung. Bismillah. Gimana gitu kan? Terus. Jadi tinggal yang pahitnya nih. Yang pahitnya waktu itu pernah tarkam di daerah ceritanya. Jauh kan tuh ya? Iya. Kita main di itu which is di Bayah ya. Mungkin Bayah ke sana. Jadi jauh-jauh main, menang, tapi dibayar cuma kayak saya terima kasih atau gimana? Lebih sih. Oh gitu. Patokan pasaran kita kan harusnya segini, tapi sampai di sana nggak jadi deal segini. Kita mau protes juga bingung ya, Iya. Ya udah jadi diterimanya aja, tapi turun banget dari harga yang kita pasin. Kalau aku sih tarkam emang nggak pernah matok ya segimananya skill, biar mereka aja yang ngelihat skill aku segimana, pantasnya dibayar berapa kayak gitu. Nah, karena waktu itu akadnya udah segini, dia sendiri yang nentuin tuh segini akadnya. Nah, pas selesai ternyata lebih bawah dari yang dia omongin. Jadi ya nggak mau ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kita sambil liburan juga. Itu pahitnya. Kadang pemain voli tuh pasti pernah begitu. Gitu ya. Nah, topik selanjutnya ya. Aku sih pernah ngelihat gitu ya. Sekarang kan lagi
apa sih kalau tren-tren TikTok tuh lagi begini-begini ini apa sih? Velocity. Ah, Velocity. Ya. Nah, itu pernah nggak sih kamu gitu ibaratnya bikin apa tentang Velocity atau gimana gitu? Pernah sih. Oh, pernah. Sering banget lagi. Sering Apalagi banget. waktu pas booming-boomingnya tuh kan pas lagi puasa ya. Oh, oh. Puasa tuh aku bukber sama Mm-mm. temen-temen kantor, temen-temen kerja. Itu Velocity. Oh, Ya pokoknya Velocity. ya Velocity begini deh, pokoknya begini. Oh gitu. Aku pernah Velocity. Pernah sih tapi cuman joget-joget kayak aku dulu pernah Velocity sama enggak sih, aku sekarang lagi bukan Velocity ininya. Apa? Yang gini-gini nih apa? Apa sih yang gini-gini statue-statue ya? Statue. Iya. Itu juga sebenarnya itu masuk Velocity juga nggak sih itu harusnya? Aku sih enggak ngikut. Pokoknya sekarang patokannya tuh yang bukan lagu Velocity tuh bisa jadi kita Velocity-in. Velocity. Aku Iya. malah jadi pas waktu itu ceritanya aku si ada ya si Cutek, si Grintul sama si Batako. Iya, Itu iya. lagi gabut kayaknya lagi gabut. Pakai apa? Pakai daster. Oh, I see. Ya pernah, iya, iya. Serius. Pernah lewat di Pakai TikTok. daster. Iya. Sumpah itu emang urat malu kita udah putus kayaknya. Serius. Ya nggak apa-apa sih, itu buat hiburan juga kan biar nggak terlalu penat ngadepin kehidupan. Kalau untuk Velocity ya itu gimana sih gerakannya aku pengen tahu loh. Nih, ikutin. Boleh Kayak gini. boleh gimana ke Pertama, kamera. ya, Nah, kamera pertama gini. gini. Lagunya tuh yang hits tuh dung tak, baru gini. Ya, Oh, yo. sekali lagi. Iya, kayak gitu. Rata-rata Velocity tuh begitu sih gerakannya, kalau nggak begini ya begini gitu. Aku begini. Astagfirullah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dah. Duh, gak kerasa ya kita udah apa ibaratnya. Nah, pertanyaan terakhir deh. Aku benar-benar paling cita-cita kamu untuk di tahun selanjutnya seperti apa? Apakah pengen stay di sini aja? Apakah kamu punya mimpi yang lebih ibaratnya yang lebih indah dari sini? Semoga yang tersemogakan gitu maksudnya. Tahun ini dulu kali ya. Boleh. Untuk tahun ini semoga sehat selalu, keluarga, teman-teman, terutama diri sendiri sehat. Terus untuk satu target sih yang dikejar tahun ini ada 1A. Apa tuh? Semoga tahun ini masih bisa juara untuk mewakili pabrik. Amin. Nah, untuk tahun depan semoga bisa lebih baik dari tahun sebelumnya dan bisa dan untuk tahun selanjutnya tahun 2026 semoga bisa cepet-cepet dilamar. Amin. Oh, amin. Doain guys. Karena udah 26 tahun ya, ingat 26 tahun. Semoga bisa cepet-cepet dilamar. Amin. Dan semoga karena aku punya usaha sama usaha keluarga, semoga usahaku berjalan dengan lancar. Nah, punya itu. banyak cabang. Amin. Untuk usahanya di mana aja sih tuh? Kalau untuk usaha kamu usaha apa gitu? Usahanya? Alhamdulillah untuk sekarang ini lagi usaha ayam geprek. Oh, untuk lokasi kan bisa siapa tahu kan bisa kesini lokasi untuk gimana tuh lokasi? Untuk lokasinya di Taman Banten Lestari, samping Toko Madura, depan Bundaran TBL yang pertama. Bundaran TBL. Iya, namanya Geprek Neng Evi. Geprek Neng Evi. Nah, kalau untuk kalian nih yang lagi nonton di daerah Serang, untuk kalian seluruh Serang ataupun seluruh Sejabodetabek lah, yang kalian lagi mampir di Taman Banten Lestari, boleh mampir. Nah, mampirnya di mana sih? Geprek Neng Evi. Geprek Neng Evi itu. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton di video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Maulana Isman dari host Kata Saba Podcast, pamit undur diri beserta bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.